Halo semua, kembali lagi di channelku Tiro Turnip. Jadi di video kali ini kami berdua ingin membuat video Q&A tentang beasiswa Rusia. Jadi sebelumnya kita perkenalkan dulu kita dengan siapa kali ini. Nama saya Sonia Erlangga Manulang, saya kuliah di Southern Federal University, jurusan manajemen. Oke, sebelumnya aku udah buat video tentang berkas-berkas yang harus kalian siapkan untuk mendaftar beasiswa Rusia. Jadi nanti aku buat link videonya di description box. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, beasiswa Rusia ini full atau enggak? Beasiswa ini hanya mencakup pendidikan, jadi biaya hidup itu kita bayar sendiri. Oke, selanjutnya kalau mau tes beasiswa ini perlu TOEFL atau IELTS enggak? Enggak. Atau tes bahasa Inggris sejenisnya? Enggak. Enggak. Jadi untuk beasiswa ini guys, kita nggak membutuhkan sertifikat bahasa Inggris jenis TOEFL atau IELTS, tapi setidaknya bisa ngomong bahasa Inggris conversation untuk wawancaranya nanti. Terus harus lancar nggak bahasa Inggrisnya atau gimana? Kan ini nggak pakai TOEFL atau IELTS, tapi nanti pas wawancaranya harus bisa bahasa Inggris kan pas wawancaranya. Harus gimana atau harus lancar kali atau harus native kali, gimana menurut Aku nggak terlalu sih, cuman ya conversation biasa, yang penting mereka mengerti, kita juga mengerti, kayak itu aja. Oke, pertanyaan ketiga, gimana sih Kak tahapan seleksinya? Jadi yang pertama itu seleksi berkas, kemudian wawancara, yang terakhir final masuk universitas. Iya. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu berkas-berkasnya, terus kita kirim. Nanti setelah itu diseleksi berkas-berkas kita udah lengkap nggak gitu kan? Atau enggak berkas-berkas kita udah pas nggak gitu kan? Terus setelah itu kalau nanti udah selesai diseleksi orang itu berkasnya diumumkan, terus nanti kita dipanggil wawancara. Iya. Terus wawancaranya di Jakarta, Menteng, di kantor pusat kebudayaan Rusia. Rusia. Jadi setelah nanti wawancara sekitar 2 bulan setelah wawancara gitu keluar pengumuman wawancaranya. Jadi setelah wawancara nanti sekitar 2 atau 3 bulan setelah wawancara itu kita dihubungi bagi yang menang wawancara. Jadi setelah itu nanti ada mengurus berkas lagi, mengisi data-data, terus setelah itu pengumuman final. Ya, dan penempatan universitas. Oke. Yang keempat, apakah harus sudah bisa bahasa Rusia sebelum mendaftar beasiswa ini? Gimana? Tidak, karena nanti kita setelah lulus final dan masuk universitas, setahun ada program mereka belajar bahasa Rusia. Jadi ya pakai bahasa Rusia semua, gitu. Kalau gurunya tahu bahasa Inggris ya dibuatin bahasa Inggrisnya gitu. Jadi full Rusia. Ya. Jadi untuk beasiswa ini kita tadi kan udah dijelaskan kalau misalnya kita nggak membutuhkan TOEFL atau IELTS karena kita nanti akan belajar bahasa Rusia 1 tahun, dan kami sekarang lagi belajar bahasa Rusia di kelas Porpa. Oke, pertanyaan kelima, pemilihan jurusannya gimana sih Kak? Pemilihan jurusannya, apakah jurusannya yang ada di Indonesia atau adakah yang berbeda dengan yang di Indonesia gitu? Ya terserah. Iya terserah. Karena jurusannya juga beragam sama kayak perguruan tinggi di Indonesia. Ya gimana kalian mau milih jurusan ini itu terserah kalian. Nanti ada pemilihannya di web yang udah disediakan oleh penyeleksi beasiswanya. Terus pertanyaan ke-6, kuota beasiswanya berapa? Kalau tahun lalu 160 tahun. 161. Ya 161, tahun ini juga 161. Campur S1, S2, S3. Dan biasanya juga tahun-tahun sebelumnya 161. Tapi biasanya penyeleksi biasanya memang nggak bilang berapa kuotanya setiap tahun, tapi berapa tahun belakangan ini kuotanya 161, udah ikut S1, S2 dan S3 sama spesialis juga. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya, berapa biaya pengurusan dokumen yang udah kakak keluarkan untuk beasiswa ini? Kira-kira gitu. Kira-kira hanya untuk dokumennya, belum untuk wawancara. 2 juta? Sekitar 2 juta. Jadi di video sebelumnya aku udah jelasin dokumen-dokumen apa yang perlu kita siapkan untuk beasiswa Rusia ini. Jadi mulai dari paspor, medical check up, dan lain-lain itu sekitar 2 juta gitulah. Untuk S1 yang nggak tahu kalau untuk S2 dan S3 karena kami ini masih S1. Oke.
pertanyaan selanjutnya, gimana sih Kak cara belajarnya secara daring? Karena kan sekarang lagi COVID, lagi nggak bisa pergi ke Rusia. Gimana sih sistem pembelajarannya dibuat oleh kampus kelas bahasa gitu? Jadi kami kuliah menggunakan aplikasi Microsoft Teams ya, yang dimana kami sama kayak makainya Zoom gitu. Kami tatap muka sama guru kami, ya kami belajar daring gitu, online. Jadi kayak sejenis buat kelas gitu. Nah, kami pakai medianya itu pakai Microsoft Teams. Jadi di situ juga kami punya teman-teman dari luar negeri juga, dari Vietnam, dari Cina, dari Kolombia, dari Syria gitu. Kenal-kenalan juga walaupun online ya tetap berusaha untuk gimana sih caranya supaya bisa belajar bahasa Rusia gitu, bisa berkenalan dengan orang-orang yang baru juga, punya teman baru gitu. Dan lumayan menantang juga, gimana lah kita dipaksa untuk bisa menyesuaikan diri, beradaptasi karena sekarang ini kan COVID gitu. Jadi pintar-pintar kita lah gimana cara belajarnya. Mungkin bisa juga nambah-nambah pembelajaran dari video YouTube, dari podcast atau sejenisnya gitu kan. Penting kita lah. Iya, pintar-pintar kita. Terus wawancaranya gimana sih Kak? Pertanyaannya ini lumayan sering ditanya karena biasanya yang mau mendaftar itu langsung pas wawancara dengan ada kata tes wawancara itu langsung kayak wawancara gitu. Terus pertanyaannya apa sih Kak gitu? Kemarin pertanyaannya pas wawancara apa? Jadi aku itu pertanyaannya seputar hobi, karena aku pernah bertemu pewawancaranya sebelum beasiswa ini. Jadi ya dia nanya-nanya fokus ke hobi, pencapaian hobinya udah sampai mana, fokus ke situ sih. Abstrak sama outlet gak ada ditanyain. Random Ya, lebih random sih. Aku bahkan kemarin nanyanya tentang bidata diri kan, perkenalan diri dulu setelah itu. Terus kenapa milih kota yang aku pilih. Kemarin aku mau milih kotanya di Saint Peter. Jadi penyeleksinya nanya ke kenapa sih milih Saint Peter gitu. Terus kenapa milih Rusia, kenapa milih jurusan yang ini gitu. Seputar situ, nggak sampai kayak yang susah-susah kali lah menurutku ya kan, standar aja gitu. Yang penting kita siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu, jangan terlalu nervous gitu. Tipsnya itu sih. Iya, Walaupun kami memang nervous, tapi berusaha lah untuk tidak nervous gitu. Berusaha kompak sih. Iya, berusaha kompak dengan penyeleksi beasiswanya gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, rata-rata nilainya gimana sih Kak? Atau persyaratannya gimana untuk S1 mungkin atau untuk S2? Setahuku kalau S1 itu minimal 80. Jadi rata-rata rapotku sekitar 87,51. Kalau S2 setahuku IPK minimalnya 3. Iya. Terus kalau kalian masih kelas 12 sekarang, jadi kalian itu disuruh untuk mengupload rapor kalian kayak kemarin. Kalau berapa? 88. Yang mana? Yang nilai rapornya rata-rata. 87,51. Nah, jadi ya segitulah. Kemarin aku udah 88,9 gitu. Jadi untuk beasiswa untuk S2-nya IPK minimalnya 3 ya. IPK minimalnya 3. Jadi untuk yang udah tamat gitu dari SMA gap year. Ya bisa yang gap year atau udah kuliah kian tapi mau ganti, aku pengen ke Rusia lah gitu, kalian juga bisa mendaftar menggunakan ijazah. Tadi kan kalau misalnya dia kelas 12 dia itu menggunakan belum punya ijazah, jadi pakai rapor. Tapi kalau udah punya ijazah pakai ijazah aja gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, yaitu paspornya diurus kapan sih Kak? Atau visanya udah diurus nggak sebelum pendaftarannya beasiswa ini gitu? Jadi paspornya itu diurus sebelum kita mendaftar. Kenapa? Karena di webnya nanti kita akan disuruh memasukkan data sesuai data di paspor kita gitu. Mulai dari nomor paspor, nama dan lain-lainnya gitu. Tapi untuk visa gimana? Untuk visa itu setelah kita lulus final masuk universitas, baru kita ngurus visa keberangkatan di sana. Oke. Jadi itu sih pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami atau mungkin ke Erla juga. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin bisa tulis di kolom komentar nanti. Iya, nanti kami buat video selanjutnya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan silahkan, boleh, mungkin nanti kalau bisa kami bantu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka video ini, klik tombol like. Buat kalian yang nggak suka juga nggak apa-apa, dislike. Ya itu terserah kalian. Terus
mungkin kalian bisa juga komen video-video apa yang kalian pengen aku buat gitu. Ya, request. Di kolom komentar. Oke. Ya. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Bye bye. Bye bye. Pakai. Pakai.